Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Lestari dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Adapun menurut Pandi Ciptono tahun 2001, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Yang pertama, ada merek. Menurut Kotler, merek adalah nama istilah, simbol, atau lambang yang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Tujuan adanya merek sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Alat promosi yaitu sebagai daya tarik produk untuk membina citra dan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, serta prestis tertentu kepada konsumen dan untuk mengendalikan pasar. Yang kedua ada kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga, pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengidentifikasikan produk atau merek. Yang kedua, menentukan kelas produk. Yang ketiga, menjelaskan produk. Yang keempat, mempromosikan produk. Siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan manfaat produk. Mendesainnya sebagai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencana produk harus memikirkan 3 produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat paling dasar adalah produk inti yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan, apakah yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Yang kedua, tingkat produk aktual atau aktual produk. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Yang ketiga, tingkat produk tambahan, augmented product. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Klasifikasi produk. Yang pertama, produk konsumen atau consumer product. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk sehari-hari atau convenience product adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, seketika, hanya sedikit, membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Yang ketiga, produk shopping atau shopping product adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan bisa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan dan memperoleh laba. Pembuatan label.
Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Yang keempat, label mungkin juga mengklarifikasikan produk. Yang terakhir adalah pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam menenangkan persaingan. Maka, di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan yang akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.